Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah skoliosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Ghazali Said, SPOTK, MARS, spesialis ortopedi dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, kabar Selamat baik. datang kembali di Bincang Sehati. Iya, terima kasih. Oke, dok, hari ini kan kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mencegah untuk skoliosis. Iya. Nah, ini kan erat kaitannya dengan kondisi tulang belakang sepertinya, Iya. dok ya. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih mendalam tentang apa itu skoliosis dan bagaimana cara mencegahnya, sebenarnya yang dimaksud dengan tulang yang ada di dalam tubuh kita ini apa sih, dok? Sebenarnya tulang itu adalah suatu jaringan ikat dari sel dan serat dan matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler ini di luarnya merupakan jaringan yang lapisan luar tulang yang keras dan padat. Nah, dari lapisan tulang luar yang itu sebagai tempat penyimpanan untuk mineral dan kalsium, sehingga tulang bisa disebut dengan kalsifikasi. Dalam tubuh manusia juga itu ada namanya tulang rawan atau cartilago. Tulang rawan ini merupakan satu jaringan tulang yang cukup kuat, lentur, dan sangat kuat untuk menerima beban dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya di tulang itu suatu jaringan matriks ekstraseluler yang kuat dan padat sebagai tempat penyimpanan kalsium. Oke, tapi sebenarnya di usia berapa sih, dok, tulang itu akan mulai terbentuk dan hingga akhirnya terbentuk sempurna? Kalau kita lihat kan bayi itu kayaknya ada tulang ya, dok, tapi kayaknya tulangnya masih lunak. Kayaknya mau diapa-apain itu agak takut gitu. Nah, sebenarnya mulai terbentuk sehingga akhirnya fase terakhirnya itu kapan kira-kira? Jadi sebenarnya begini, tulang sebenarnya dalam kandungan usia 5 minggu sudah terbentuk. Nanti lambat laun akan berubah menjadi tulang yang keras. Tapi pada saat 5 minggu masih berupa tulang rawan, ya, nanti lambat laun akan menjadi tulang yang keras. Dan pada saat itu ada yang tumbuhnya memanjang, ada yang tumbuhnya melebar dalam kandungan. Nah, pada saat itu setelah pertumbuhan tulang pada laki-laki dan perempuan beda. Masa pertumbuhan tulang yang terakhir pada perempuan itu 16-17 tahun. Pada laki-laki 19-20 tahun. Jadi pertumbuhan tulang terakhir pada wanita itu beda dengan pada pria. Nah, makanya biasa kasus-kasus itu kalau wanita terakhir pengen tinggi badan yaitu di usia sebelum 16-17 tahun. Sudah melakukan aktivitas atau olahraga, makan makanan yang bergizi. Laki-laki itu 19-20 tahun. Itu untuk pertumbuhan tinggi badan. Berarti setelah kalau yang laki-laki setelah 19 atau 20 tahun udah agak susah ya, dok? Iya, udah agak susah. Jadi sebaiknya sebelum itu sudah mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga yang cukup, dan lain sebagainya. Itu bisa untuk pertumbuhan tulang atau tinggi badan. Berarti dokter dulu bergizi juga ya, karena tinggi gitu ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang fungsi tulang kan ini sangat penting ya, dok ya, untuk tubuh kita itu apa sebenarnya? Jadi fungsi tulang itu sebenarnya cukup banyak ya. Pertama dia sebagai penunjang. Jadi kita berdiri tegak ini karena ada tulang yang berdiri. Kemudian sebagai perlindungan. Jadi perlindungan dengan organ-organ yang dalam, misalnya pada kranium atau tulang tengkorak, itu melindungi otak dan lain sebagainya. Kemudian sebagai pergerakan. Jadi tulang itu sebagai tempat melekatnya otot, memungkinkan kita untuk melakukan pergerakan. Jadi fungsi tulang. Nah, ada lagi fungsi tulang sebagai tempat penyimpangan mineral, ya tadi telah disebutkan ya, mineral kalsium, fosfor, kemudian tempat sumber energi. Apa saya katakan sumber energi? Karena di tulang itu terdapat jaringan adiposa, jaringan lemak. Jaringan lemak ini adalah sebagai untuk menghasilkan energi. Kemudian sebagai tempat untuk memproduksi sel-sel darah, ya. Jadi di dalam tulang juga mempunyai sebagai tempat memproduksi sel darah. Jadi banyak fungsi tulang. Secara selintas kita melihat sederhana dan simpel, tapi fungsinya cukup banyak untuk dalam tubuh kita. Secara kayak simpel aja gitu, tapi sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya. Tadi saya sebutkan ada 6 itu tadi. Ada 6 ya. Dan sangat penting itu, sangat vital untuk tubuh kita. Tapi biasanya dengan fungsi yang sangat luar biasa penting, dok, apa sih biasanya yang menjadi faktor risiko pemicu terjadinya gangguan kesehatan tulang? Jadi faktor pemicu banyak sekali untuk gangguan kesehatan tulang ya. Misalnya gangguan yang tulang itu tadi saya sebutkan bahwa dia terdiri dari tulang itu sendiri dan jaringan dari persendian dari tulang. Jadi di luar dari tulang itu misalnya karena gangguan pemicu, misalnya gangguan osteoartritis, ya, gangguan pada persendian, rheumatoid arthritis,
Kemudian spondyloartritis itu spondyloartritis gangguan pada persendian tulang sehingga bisa menyebabkan spondilitis. Gangguan pada tulang sendiri itu bisa menyebabkan karena misalnya osteoporosis, ya tulang kepadatan tulang menjadi berkurang. Kemudian gangguan karena adanya cedera, fraktur, patah tulang belakang atau patah tulang panjang. Kemudian cedera tulang yang lain, misalnya gangguan adanya tumor. Tumor tulang bisa menyebabkan gangguan. Jadi sangat banyak ya, karena infeksi, karena tumor. Ada lagi karena gangguan metabolik. Gangguan metabolik tadi telah disebutkan itu karena kekurangan vitamin D ya. Vitamin D berkurang bisa menyebabkan gangguan pada tulang. Jadi gangguan metabolik bisa, gangguan infeksi bisa, karena adanya trauma atau benturan bisa menyebabkan tulang jadi patah, dan adanya tumor. Tumor pada tulang bisa juga menyebabkan pada tumor tulang. Ya. Itu bisa berakhir fatal juga ya ketika itu tidak bisa dideteksi secara dini seperti itu. Ya. Nah kalau kita berbicara tentang gangguan kesehatan atau kekuatan tulang, ini hari ini kan topik kita tentang mencegah skoliosis. Nah sebenarnya skoliosis itu apa? Tadi sudah disebutkan bahwa skoliosis itu suatu keadaan yang tidak normal dari tubuh kita. Sebenarnya lengkungan pada tubuh kita itu pada tulang belakang. Jadi pada tulang belakang nggak adanya kelainan. Secara normal kelainan itu dari depan bisa melengkung ke depan dan di bawah panggul melengkung ke belakang, normal. Tapi secara tidak normal dia melengkung ke samping. Tadi sudah disebutkan melengkungnya ke samping bisa seperti huruf C dan bisa seperti huruf S. Iya. Jadi itu sebenarnya skoliosis. Jadi kelainan pada tulang belakang yang menyebabkan adanya lengkungan. Ya, lengkungan ini bisa lebih ringan, sedang, dan berat. Oke, dari ringan, sedang, dan berat. Tapi kalau untuk dari fisik gitu ya dok ya, ciri-ciri fisiknya kan memang kelihatan nih. Tapi itu kan mungkin sudah masuk fase yang agak berat ya dok, ketika terlihat sekali sudah melengkung ke depan, ke belakang, atau yang C atau S ke samping seperti itu. Nah, gejala-gejala di awal itu apa sih dok yang biasa dirasakan sebelum akhirnya kelihatan banget nih fisiknya udah mulai melengkung gitu? Ya, sebenarnya begini, skoliosis itu sudah mulai terlihat pada kecil, tapi ini berhubungan dengan masalah penyebab skoliosis ya. Penyebab skoliosis itu 80% sebenarnya kita idiopatik atau tidak diketahui. Tidak diketahui. Kemudian yang kedua dengan skoliosis yang kongenital. Kongenital ini sudah ada kelainan sejak dalam kandungan. Oh, keturunan? Ya, keturunan bisa. Kongenital artinya dalam kandungan ada masalah. Kemudian skoliosis apalagi karena gangguan pada apalagi degeneratif. Jadi degeneratif, jadi yang lambat laun tulang bisa menjadi apalagi degeneratif proses ya. Nah, kemudian karena skoliosis ada juga neuromuskular. Saraf gangguan dan otot, ya. pada otot dan saraf, misalnya pada cerebral palsy ya bisa juga menyebabkan skoliosis. Nah, sangat cukup banyak untuk masalah skoliosis berhubungan dengan penyebabnya sebenarnya. Iya. Pada anak sebenarnya itu sudah mulai itu gangguan skoliosis sudah melihat pada usia umur 8 usia pubertas ya. Ya 10 sampai 15 tahun ya. Itu tapi sebelum itu sudah mulai ada gejala pada anak. Makanya orang tua harus sering-sering melihat pada anak kalau ada gangguan pada tulang belakang, sudah mulai ada miring atau tidak seimbang. Nah, itu bisa kita lihat secara klinis kalau ada anak misalkan kita lihat secara fisik bahu yang sudah mulai tidak simetris antara kiri dan kanan. Tingginya nggak sama ya. Nggak sama. Nah, kemudian kita lihat pinggul yang tidak simetris kiri dan kanan. Kalau tidak seimbang kita mulai mencurigai adanya masalah. Kemudian pada kepala ya, kepala itu tidak berada pada sumbu tengah ya, sudah mulai agak miring ya, itu ada masalah. Kemudian pada rongga tulang rusuk, tulang rusuk bisa tertekan pada salah satu sisi karena ada tulang belakang yang mengalami deformitas atau melengkung. Nah, itu kemudian kita juga bisa melihat pada saat anak itu berdiri. Pada saat anak berdiri biasanya kan kita tangan terletak pada di samping badan kita. Itu tidak terletak pada satu sisi, dia bisa melebar ya sampingnya, kita bisa melihat. Dan pada saat kita melakukan anak disuruh membungkuk ya, salah satu pundak itu lebih tinggi daripada yang lain. Ya, jadi pundaknya lebih tinggi daripada kalau kita harus membungkuk anak. Itu ciri-ciri yang kita harus waspadai pada anak.
Kalau sudah mulai ada gangguan berjalan, kita melihat bahunya tidak sama tinggi, segeralah kita memeriksa ke dokter untuk mengetahui apakah betul ini mengalami suatu namanya skoliosis. Karena skoliosis bisa terjadi pada anak. Namun pun dengan demikian juga bisa terjadi pada orang dewasa. Iya, karena sudah perjalanan yang lanjut, skoliosis bisa jadi pada orang dewasa setelah usia pubertas. Nah, itu karena sudah proses misalnya tadi saya sebutkan karena degeneratif ya, bisa terjadi. Nah, gejala-gejalanya cukup banyak bisa terjadi. Nanti kita akan bahas setelah break bagaimana gejala-gejala pada orang dewasa seperti itu. Apakah kemudian muncul-muncul nyeri atau ini sebenarnya kontinuitas dari masa kecil yang sudah mulai terdeteksi ada skoliosis seperti itu. Nanti kita akan bahas. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah skoliosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Ghazali Said SPOTK Mars, spesialis ortopedi dari Bethsaida Hospital. Dok, kita kembali lagi. Tadi melanjutkan di segmen sebelumnya, kan tadi sebagian besar kita ngomongin yang anak-anak nih, dan ternyata bisa lanjut ke dewasa seperti itu. Apakah kemudian yang dewasa ini memang terjadinya sewaktu dewasa karena degeneratif atau sebenarnya bisa juga ada posibilitas ini lanjutan dari masa kecil yang secara bertahap skoliosisnya hingga akhirnya berlanjut sampai dewasa, dan gejalanya apa saja? Jadi memang proses skoliosis ini berlanjut dari usia kecil sampai ke dewasa. Nah, kalau sudah sampai ke dewasa itu gejalanya hampir sama dengan pada anak-anak. Jadi kita lihat pada saat berjalan dia tidak seimbang, kemudian bahunya juga tidak sama tinggi, pinggul juga. Cuman bedanya pada orang dewasa itu sudah disertai dengan keluhan nyeri. Jadi keluhan nyeri, kemudian kebas-kebas pada tungkai. Nah, itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan, misalnya pada saraf tulang belakang dia sudah ketekan. Kemudian kalau skoliosisnya sudah makin berat, itu bisa menekan paru sehingga sesak napas. Ya. Kemudian kalau makin berat lagi menekan jantung. Nah, kalau menekan jantung nyeri dada. Kenapa bisa? Karena pompa jantung tidak maksimal sehingga darah yang diberikan ke otak kurang. Nah, gangguan pada saraf. Nah, gangguan pada saraf ini bisa terjadi karena penekanan yang kuat sehingga saraf-saraf tulang belakang bisa terjepit atau gangguan pada saraf. Gangguan yang lain lagi ini biasanya gangguan cemas, depresi ya. Jadi kadang-kadang orang mengalami gangguan skoliosis itu karena merasa tidak percaya diri sehingga gangguan depresi dan cemas. Ya. Nah, kalau pada orang dewasa memang itu karena dia merasa kurang nyaman sehingga cepat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Oke dok, ini kalau kaitannya dengan entah itu anak-anak atau dewasa, kan saat ini pandemi banyak dari teman-teman kita anak-anak sekolah ini yang study from home ataupun yang kerja ini kan work from home, sehingga banyak aktivitas mereka ini duduk terus, entah itu untuk kemudian membungkuk atau nyender, rebahan gitu ya dok ya. Ini yang kemudian membuat apakah dengan jangka waktu yang sudah kurang lebih 5-6 bulan ini dari bulan Maret kan sudah mulai banyak yang work from home itu berpengaruh juga nggak untuk kesehatan tulangnya, dan apakah juga bisa mengarah ke skoliosis? Sebenarnya kalau melihat dari ini, kalau duduk yang tidak terlalu lama, tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau duduk yang cukup terlalu lama itu bisa berpengaruh, terutama berpengaruh terhadap otot-otot sekitar kita, jadi pegel linu, nyeri ya terlalu lama. Kemudian gangguan pada postur tubuh kita juga, ya. Gangguan pada postur tubuh bisa menyebabkan. Kemudian ada beberapa juga menyatakan bahwa kalau kita duduk terlalu lama, ya faktor untuk proses insulin di dalam tubuh kita bisa terganggu, ya katanya. Tetapi itu masih dalam satu perdebatan, bisa menyebabkan gangguan menjadi diabetes ya. Tapi masih suatu perdebatan. Cuman yang paling sering kalau duduk terlalu lama itu gangguan pada otot, pegel linu, kemudian gangguan-gangguan postur tubuh bisa menjadi lebih kurang baik, sehingga untuk mengarah ke skoliosis bisa
ya kalau duduk yang terlalu lama ya kemudian makanya banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah bergerak seperti ya. itu. Iya. Apalagi kalau work from home kan sekarang bukan 9 Iya. to 5 lagi, 24 hours a day malah. Karena nggak ada Iya, batasan betul. waktu ya Dok ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut kita sudah ada penelpon Dok, kita angkat baik. telepon terlebih dahulu. Iya. Halo, selamat pagi. Kita sapa terlebih dahulu Dok di kamera Iya. ini. Halo. Oke, halo selamat Halo, pagi. selamat Iya, selamat Halo. pagi. Iya, selamat pagi Selamat dengan pagi. dengan Iya. siapa Ibu? Dengan Ibu Ita aja Ibu Ita Aceh di mana Ibu? di Kampung Sawah Pondok Gede. Oh, Pondok Gede Jakarta Iya. Timur ya. Silakan Ibu Ita Aceh. Oke, terima kasih Bung. Iya. Selamat pagi Mas Raden. Selamat pagi Ibu Selamat Ita, pagi, Bu Ita. silakan dengan Dokter Ghazali. Pertama aku ucapkan selamat ulang tahun dulu ya untuk PDI TV. Terima kasih Ibu Ita Aceh yang 13 tahun semuanya ya. rajin mengudara. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu Ita Aceh. Iya Mas. Ini aku mau tanya tentang tulang nih, bukan tulang bayi, bukan tulang remaja, tapi aku mau tentang tulang lansia. Aku kan lansia. Jadi bagusnya apa yang kita harus konsumsi itu ya? Nah, gini Pak Dok, aku suka minum jus jambu merah. Minum apa Ibu Ita Aceh? Ya, jus jambu merah. Oh, Jus jambu iya. merah, oke. Terus dengan belimbing. Belimbing, oke. Iya. Tapi itu bagus nggak Dok? Iya. Oh, Dok, gitu. tapi Iya. bagus nggak kira-kira untuk lansia seperti aku? Oke, sudah itu saja Ibu Ita Aceh. Nanti Terus di samping itu suka minum ini aku minum apa tuh air kelapa hijau, boleh nggak? Oh, air kelapa Air hijau kelapa ya. hijau. Oke, Bu Ita Aceh sudah. Nanti kita coba jawab. Iya. Oke. Oke, baik terima kasih Bu Mas Ita Idul. Aceh di Pondok Terima Gede kasih. Jakarta Timur. Sehat-sehat terus. Oke, Bu Ita Aceh ini semangatnya masih anak muda kok ya, sama kayak Dai TV yang Iya, baru iya. merayakan ulang tahun Baik, ke-13 iya. seperti Iya. itu ya. Oke, Dok. Sudah lansia, kesehatan tulangnya baiknya apa yang harus dikonsumsi katanya? Ini Iya. rutin Bu Ita Aceh ini minum jus jambu merah dan Iya. belimbing dan Iya. air kelapa hijau. Iya. Ini bagus nggak? Sebenarnya tadi mungkin juga dari ahli gizi sudah menjelaskannya, tapi kalau melihat dari jus itu jambu merah itu karena kandungan kadar kalsiumnya yang pasti ada, kemudian vitamin-vitamin yang ada, jadi vitamin ada di situ vitamin D. Jus belimbing juga, kalau belimbing pasti asam, pasti udah ada vitamin C, cukup bagus ya. Kemudian tadi Air kelapa. air kelapa. hijau. Kalau kelapa itu banyak mineral, Mhm, mineral, kalium banyak di situ, fosfor, mhm. kalsium juga ada. Tapi kalau air kelapa itu lebih menonjol ke kalium, Oh, oke. iya kaliumnya. Jadi konsumsi air kelapa muda juga bisa, tapi dalam jumlah ditakar ya, yang terlalu over juga karena bisa menyebabkan jadi hiperkalemi ya. Bisa. Oke. Tapi iya. Sebenarnya konsumsinya takarannya kalau Bu Ita Aceh ini kan rutin Iya, ini Dok, iya. kemudian mengonsumsi seperti jus jambu merah, belimbing dan air Iya. kelapa hijau seperti itu Iya. minimal atau maksimal sehari satu porsi aja atau gimana? Iya, bisa diatur Atau porsinya. selang-seling? Iya, bisa porsinya ya. Jus misalnya pagi jus jambu merah, kalau sorenya dia Belimbing, belimbing atau air kelapa atau hijau. air kelapa hijau, bisa diselang-seling ya. Oke. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Iya. dari Bu Ita Aceh yang Iya. dari Pondok Gede, Jakarta Timur Iya. dan sehat terus. Semoga tulangnya terus sehat. Ini kalau Oh, iya, kita lihat betul. dari suaranya kayaknya masih semangat Masih banget. semangat. Masih semangat. Ini kayaknya masih umur 17 Iya, tahun ya Bu Ita betul. Aceh ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ita Aceh. Kita lanjut Dok. Sebenarnya ada nggak sih Dok aktivitas-aktivitas kalau melanjutkan tadi di segmen Iya. tadi di pertanyaan sebelumnya tentang kita work from home gitu. Di luar work from home sebenarnya ada nggak sih Dok aktivitas-aktivitas yang harus dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah kita terjadi skoliosis? Ya sih sebenarnya banyak ya yang harus kita lakukan ya. Untuk work from home ini kita duduknya jangan terlalu lama. Untuk mencegah itu kita harus menjadwalkan untuk istirahat. Jadi kalau misalkan minimal kita duduk 1 jam, maksimal 1 jam, habis itu kita istirahat. Kemudian
Jangan lupa kita lakukan stretching otot, ya stretching, kemudian untuk melemaskan otot-otot sehingga kita tidak terlalu cepat mengalami. Ya. Kemudian kursi, ya postur untuk kursi itu harus duduk kursi yang tepat. Ya biasanya sih kalau kita terlalu melengkung ke belakang tulang bisa menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Jadi postur kursi juga harus mempunyai yang tepat. Jadi kita duduknya. Kemudian berolahraga ya, itu yang harus kita lakukan. Rajin berolahraga sedikit, yang baik. Kemudian yang otomatis dengan olahraga postur tuh bisa lebih bagus, berat badan bisa lebih ideal. Bagus segala-galanya ya. Oke dok. Tapi kalau kita berbicara tadi beberapa skoliosis, ada degeneratif, kemudian neuromuskular, kongenital seperti itu. Sebenarnya ada kemungkinan nggak untuk sembuh secara total? Kalau untuk anak-anak mungkin dalam masa pertumbuhan masih oke karena tadi masih di bawah 19-20 tahun untuk laki-laki dan yang perempuan seperti itu. Tapi kalau untuk yang dewasa ini ada kemungkinan nggak untuk kemudian bisa kembali normal dok? Jadi dalam pengobatan skoliosis kita punya prinsip. Ya, prinsip pertama yaitu kita mengobservasi dulu. Kita mengobservasi, kemudian observasi kita melihat sampai progresivitas untuk kelengkungan dari tulang belakang, ya, terutama untuk skoliosis. Kemudian kita observasi, kita melakukan lagi kalau lengkungannya sudah menjadi lebih berat, ya, kita bisa dengan memberikan ortosis. Ortosis itu alat pelindung ya, misalnya ortosis itu digunakan supaya menopang gitu ya, menopang tulang belakang. Itu kedua ini, jadi observasi dulu. Nah, biasanya dokter itu mengukur melihat derajat melengkung dari tulang itu sebenarnya ada derajat namanya COP ya, COP angle. Jadi kita melihat kalau masih di bawah dari 40 derajat sudutnya itu masih bisa tanpa operasi. Jadi kita melihat, jadi dokter datang ke dokter ortopedi, kemudian secara sistematik atau progresif, misalnya setiap 3 bulan datang kontrol kembali, cek kembali tulang belakang. Kalau masih terjadi progresif untuk sudutnya makin membesar, dokter harus memikirkan langkah selanjutnya. Tapi kalau dengan pemakaian ortosis itu bisa menghambat. Jadi untuk menyembuhkan lebih ini tidak, tapi hanya bisa menghambat sudutnya jangan makin besar. Kalau misalnya sudah lebih dari 40 derajat sudutnya, itu baru dokter untuk memikirkan untuk melakukan langkah operasi. Operatif ini dilakukan untuk langkah-langkah mencegah gejala atau yang lebih lanjut. Oke. Berarti memang ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu ya dok ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang skoliosis dan bagaimana sih cara atau tips untuk menjaga kesehatan tulang ya dok ya. Baik, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati dari TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cegah skoliosis bersama dengan Dr. Ghazali Said, SPOT Kamar, spesialis ortopedi dari Betsaida Hospital. Dok, sebelum kita lanjut, kita sudah ada penelpon lagi, ini kayaknya banyak yang ngefans sama Dr. Ghazali ini ya. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana Ibu? Selamat pagi. Saya Lince dari Bekasi, Bintara. Oke, silakan Bu Lince di Bekasi. Pertanyaannya? Saya mau menanyakan, cucu saya dari SD sampai sekarang SMP kelas 3, dia kalau bawa tas ke sekolah itu berat banget dan itu dia pikul. Apakah membawa beban berat dari masih SD sampai SMP, mungkin sampai SMU nanti saya nggak ngerti, bisa menyebabkan skoliosis? Itu pertanyaan pertama. Dan bagaimana mencegahnya? Oke, ada lagi Bu Lince? Dan yang kedua,
Saya juga punya menantu, tapi orang Barat, usianya kira-kira 33 tahun, dia mengalami skoliosis. Apakah masih bisa sembuh? Oke. Sudah Ibu Lince? Iya. Kita coba jawab ya. Baik, terima kasih Ibu Lince yang ada di Bekasi Utara. Kita akan coba jawab. Dok, kita jawab yang pertama ini dari SD sampai SMP. Ini saya ngerti banget ini anak-anak sekolah SD biasanya ini ya. Ini biasanya kita bawa bukunya satu hari, ini 1 minggu kayaknya dibawa di satu tasnya. Itu apakah bisa menyebabkan skoliosis dan bagaimana cara mencegahnya? Sangat bisa. Karena beban yang dipikul pada anak, karena pada anak tersebut usia pertumbuhan ya. Nah, kita kata bahwa kalau sudah ada bibit atau bakat untuk terjadinya skoliosis, kan kita kata 80% nih idiopatik, artinya tidak ketahui penyebabnya. Tapi kalau sudah ada bibit atau bakat untuk menjadi skoliosis, nah pada saat usia pubertas kan anak sekolah tuh dibawa dari 10 tahun ke sekolah udah dengan beban yang berat, memakai ransel yang berat, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya kelainan skoliosis. Nah, jadi skoliosisnya bisa dirasakan pada anak yang itu. Jadi sebaiknya untuk menghindari membawa beban yang berat seperti itu, sehingga pertumbuhan tulang pada anak tersebut bisa berjalan secara normal. Kemudian pertanyaan kedua lagi Bu Lince tadi mengenai menantu umur 33 tahun orang ya. Barat ini ya. Orang Barat ya, bukan orang Indonesia. Ini mengalami skoliosis. Apakah masih bisa sembuh? Nah, itu beda nggak sih dok dengan DNA atau genetiknya orang Indonesia dan Barat? Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa skoliosis pada orang dewasa nih. Jadi dia berkembang dari pada saat setelah melewati masa pubertas 15 tahun. Jadi setelah lewat 15 tahun, jadi kurvanya itu belum terlalu maksimal. Tapi seiring dengan perjalanan usia, kurvanya makin membesar. Nah, ini memang sudah ada bakat idiopatik. Tetapi makin jelas setelah usia di atas pubertas sampai umur 30 tahun. Nah, kalau masih tetap misalnya dia sudutnya di bawah dari 40 derajat, itu masih bisa kita melakukan observasi atau konservatif. Konservatif di sini adalah tujuannya untuk mencegah kenaikan sudut dari skoliosis tersebut. Jadi kan tadi saya sebutkan kalau laki-laki itu untuk pemanjangan sudutnya itu berakhir pada umur 19 sampai 20 tahun. Ya, jadi tulang tidak memanjang lagi. Ya. Tetapi ini masih ada bakat yang dibawa setelah masa usia pubertas tadi. Ya. Sehingga skoliosisnya sudah. Jadi dia akan menetap sudutnya tersebut. Jadi menetap kalau sudah di atas 30 tahun. Nanti kita lihat kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 40 derajat, itu dokternya untuk memikirkan akan tindakan. Karena apa? Kalau makin besar sudutnya, masih bisa mengakibatkan gejala gangguan pada paru-paru. Nah, itu. Ya, itu misalnya sesak napas karena pompa parunya sulit untuk mengembang. Kemudian nyeri dada karena pompa jantung saya sebutkan tadi, gangguan saraf, sering kram-kram pada kaki. Nah, itu kalau sudutnya sudah lebih besar, lebih dari 40 derajat. Tapi kalau masih di bawah dari itu, kita belum bisa untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut. Misalnya sudutnya 28 atau 30 derajat. Tapi selalu kita mengecek, melihat secara radiologis. Mudah-mudahan dengan menggunakan ortosis atau alat ya pembantu supaya sudutnya untuk mengurangi rasa nyeri sebenarnya. Jadi menggunakan ortosis atau penopang tadi. Iya, mengopang itu untuk menghindari supaya jangan nyeri. Kemudian pada saat berjalan juga lebih bagus, karena pada saat orang mengalami skoliosis gangguan keseimbangan pada berjalan pasti akan terjadi. Ya, karena tidak seimbang lagi sumbu badan tidak berada pada satu garis normal. Jadi gangguan nyeri bisa terjadi. Tapi tetap bisa masih terapi ya dok ya? Masih bisa, jadi kita bisa terapi ya, terapi maksudnya ini menghindari supaya jangan makin berat. Ya, kan? Itu bisa menjadi berat, jadi sudah mengarah ke menjadi degeneratif sebenarnya. Karena
ruas antara tulang ya bisa mengikis ya. Jadi ada kerusakan pada ruasnya terus bisa kikis sehingga makin parah skoliosisnya. Nah, Ya. itu meskipun Iya. apalagi udah 33 33 takutnya ya. ke degeneratif ya. Iya, Dok, ya, udah agak mengarah susah. ke degeneratif 33 karena pertumbuhan tulang sudah tidak Oh, iya. memanjang lagi. Oh, Nah, jadi sudutnya jadi menetap. Dan semoga ini belum sampai 40 derajat ya. Iya, belum Iya. sampai 40 derajat untuk tidak dalam Jadi operasi. masih bisa ada harapan Masih seperti bisa itu harapan, ya. ya. Baik, semoga ini bisa Iya. menjawab pertanyaan dari Bu Iya. Lince untuk cucu dan juga menantunya ya. Iya. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga Bu Lince yang ada di Bekasi Utara. Baik, terima kasih Iya. Dr. Ghazali hari ini sudah hadir kembali di Bincang Sehati. Jangan bosan-bosan untuk membahas Oh, kesehatan iya, kita bersama terima dan kasih. berbagi informasi. Iya. Sehat-sehat terus Dok dan salam Iya, untuk keluarga iya, di rumah. iya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889805000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.